VOA This Morning. Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Selamat berakhir pekan ya. Mulai hari Jumat, orang Amerika sibuk belanja, terutama ke tos serba dan pasar-pasar swalayan. Ya, karena Hari Ibu di Amerika atau Mother's Day jatuh pada hari Minggu. Menurut riset, hadiah yang paling banyak diberikan kepada para ibu adalah kartu untuk spa atau facial, keranjang yang berisi kopi dan buah-buahan, dan juga tak lupa rangkaian bunga. Baiklah pendengar, saya Puspita Sariwati bersama produser dan operator kami di studio VOA siap mengantarkan acara VOA This Morning dengan berbagai liputan kami. Di antaranya, AS menahan pengiriman senjata ke Israel. Jika kami harus berjuang sendiri, kami akan berjuang sendiri. Bank Indonesia upayakan rupiah turun di bawah Rp16.000. Dan kita sedang upayakan akan turun di bawah 16.000. Pendengar, jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Pendengar, pasokan bantuan untuk Gaza dengan kapal peti kemas AS meninggalkan Siprus hari Kamis pagi, kata para pejabat Siprus. Kapal AS Sagamore yang berisi bantuan dari Inggris, Siprus, dan Amerika meninggalkan pelabuhan Larnaca, kata juru bicara pemerintah Siprus, Hainis Antonio. Tentara dari Korps Zeni AS berupaya memasang dermaga sementara di pantai Gaza untuk menurunkan pengiriman bantuan. Namun proyek itu mengalami penundaan karena derasnya ombak dan gelombang laut di lepas pantai Gaza sehingga memaksa para pekerja membangun dermaga di pelabuhan Asdod, Israel. Dermaga itu diharapkan sudah siap ketika kapal tiba agar bantuan dapat diturunkan dan dibagikan kepada warga Palestina yang membutuhkan. Bantuan sangat dibutuhkan di Gaza setelah Israel memerintahkan evakuasi sedikitnya 100.000 warga Palestina dari Rafah, kota paling selatan di Gaza. Sejumlah aktivis Tibet Merdeka berusaha melancarkan protes di Budapest hari Rabu ketika Presiden Tiongkok Xi Jinping melanjutkan lawatannya ke ibu kota Hongaria. Para pengunjuk rasa yang membawa bendera Tibet berkumpul di Bukit Gellert dan meneriakkan slogan-slogan "Bebaskan Tibet" dan "Tiongkok keluar dari Tibet sekarang", diktator Xi Jinping. Konflik pecah antara para pengunjuk rasa dan beberapa warga negara Tiongkok yang mengenakan topi merah berusaha mencegah para aktivis mengibarkan bendera Tibet, menutupi mereka dengan bendera nasional Tiongkok. This is not China, is it? This is Hungary. It's a free country. You have freedom of speech. Ini bukan Tiongkok, ini Hongaria, negara merdeka. Kita punya kebebasan berpendapat. Mengapa pemerintah Hongaria mengizinkan polisi Tiongkok bertugas di jalan-jalan Hongaria? Tanya Tenzin Yangzom, seorang aktivis Tibet merdeka dari jaringan Tibet Internasional ketika ia berdebat dengan petugas polisi Hongaria yang berusaha melerai kedua pihak. Presidensi tiba di Budapest untuk pembicaraan dengan para pejabat Hongaria. Pembicaraan diperkirakan mencakup potensi investasi Tiongkok di bidang prasarana, energi, dan manufaktur kendaraan listrik. Beijing berinvestasi miliaran dolar di Hongaria. The Voice of America. Pendengar, putra bungsu mantan Presiden Donald Trump, Barron Trump, terpilih menjadi delegasi Florida untuk Konvensi Nasional Partai Republik atau RNC, kata Ketua Partai Negara Bagian itu hari Rabu.
Ketua Partai Republik Florida, Evan Power, mengatakan Barron, siswa SMA berusia 18 tahun itu, akan menjadi salah satu dari 41 delegasi dari Florida dalam rapat nasional, di mana Partai Republik akan secara resmi mencalonkan ayahnya sebagai calon presiden untuk pemilu November depan. Barron yang selama ini tidak terlihat oleh publik, Maret lalu berusia 18 tahun dan pekan depan lulus SMA. Donald Trump Jr., Eric Trump, dan putri bungsu Trump, Tiffany, juga merupakan bagian dari delegasi Florida pada konvensi yang berlangsung di Milwaukee tanggal 15 hingga 18 Juli. Para pejabat Israel hari Kamis keberatan dengan keputusan Presiden AS Joe Biden untuk menghentikan sementara pengiriman sejumlah senjata di Israel. Di tengah kecemasan atas rencana Israel memperluas operasi militernya di Rafah yang tidak didukung AS, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menyebut langkah itu sebagai pernyataan sulit dan sangat mengecewakan dari seorang presiden yang kami syukuri sejak awal perang. Para pembawa obor membawa api Olimpiade melalui jalan-jalan kota pelabuhan Marseille di selatan Prancis, 1 hari setelah api itu tiba dengan kapal megah bertiang 3. Ini adalah perjalanan pertama dalam 11 minggu melintasi negara itu untuk membawa obor yang dibawa sekitar 10.000 pembawa obor melewati 450 kota. Pendengar, sekian Headline News, Puspita Sariwati, VOA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menanggapi pernyataan Presiden AS Joe Biden bahwa dirinya menangguhkan pengiriman senjata ke Israel yang melancarkan operasinya ke Rafah dan menyatakan Israel akan berjuang sendiri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis menegaskan bahwa Israel akan berjuang sendiri, menyusul komentar Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa dirinya tidak akan mengirim senjata yang dapat digunakan Israel untuk melancarkan serangan berskala penuh di Rafah. Jika kami harus berjuang sendiri, kami akan berjuang sendiri. Saya telah menyatakan, jika harus, kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Seiring meningkatnya jumlah korban perang di Gaza, pemerintahan Biden pada awal April memperingatkan bahwa negaranya mendukung Israel hanya jika Israel mengambil langkah konkret untuk melindungi warga sipil. Peringatan Amerika tersebut menjadi nyata ketika Israel pada awal pekan ini menyerang Rafah, kota di bagian selatan Gaza dan tempat di mana 1,3 juta warga sipil mengungsi. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan, saat ini kami sedang meninjau sejumlah pengiriman bantuan keamanan jangka pendek terkait dengan situasi di Rafah. Ini adalah pertama kalinya Amerika mengungkit soal pengiriman senjata untuk mempengaruhi tata cara Israel dalam berperang sejak serangan teror Hamas pada 7 Oktober lalu. Kelompok-kelompok pembela HAM telah lama menuntut Amerika untuk menghentikan pengiriman senjatanya dan menuduh Israel melanggar hukum humaniter dalam menggunakan senjatanya. Penangguhan ini disambut baik oleh kalangan progresif dari Partai Demokrat pimpinan Biden, namun dikritik oleh anggota Kongres dari Partai Republik, termasuk Senator Lindsey Graham. You want to micromanage the war? You know, we dropped 2 atomic bombs. Anda ingin mengatur-atur perang? Kita saja menjatuhkan 2 bom atom di Jepang setelah peristiwa Pearl Harbor. Apakah ada orang di Amerika yang benar-benar prihatin akan hal itu? Menurut keterangan seorang pejabat senior pemerintahan Amerika, negara itu pertama kali mempertimbangkan untuk menangguhkan pengiriman senjata pada bulan lalu, ketika Israel semakin memantapkan keputusannya soal Rafah. Namun, pihak Israel tidak serius menanggapi kekhawatiran Amerika, sehingga Amerika memutuskan untuk menangguhkan pengiriman senjatanya minggu lalu. Penangguhan itu mencakup 1.800 bom, masing-masing seberat hampir 1 ton, dan 1.700 bom seberat hampir 1/4 ton. Sehari sebelumnya, Biden menegaskan dukungannya terhadap Israel. Komitmen saya sangat tinggi terhadap keselamatan masyarakat Yahudi, keamanan Israel, dan hak mereka untuk ada sebagai bangsa Yahudi yang merdeka, bahkan saat kami tidak sependapat. Bani Rahayu untuk Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
Pendengar, dalam kontes kepresidenan antara Joe Biden dan Donald Trump, ada tambahan 2 juta pemilih warga Amerika keturunan Asia dibandingkan 4 tahun lalu. Demikian temuan Pusat Penelitian Pew. Warga Asia Amerika merupakan kelompok pemilih yang pertumbuhannya paling cepat di AS, tetapi orientasi politik mereka tidak seragam. Christine Chen adalah Direktur Eksekutif dari kelompok Asian Pacific Islander Vote, kelompok advokasi non-partisan yang mendorong partisipasi warga keturunan Asia dan Pasifik agar berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik AS. Typically, Indians and Japanese Americans are biggest supporters of Democrats, and Vietnamese Americans are actually large supporters of Republicans. Jadi biasanya warga Amerika keturunan India dan Jepang merupakan pendukung terbesar dari Demokrat. Sementara keturunan Vietnam biasanya mendukung Republik. Kini warga Amerika keturunan Tionghoa beralih dari Demokrat ke Independen. Michelle Steele lahir di Korea Selatan, dibesarkan di Jepang. Dia adalah anggota Kongres dari Partai Republik mewakili Orange County di California. Distriknya memiliki komunitas warga Amerika keturunan Vietnam terbesar di AS. You just go out there, each community, and you reach out in different way. Like, for Vietnamese Americans, I have 5 Audais, and Anda harus mengunjungi setiap komunitas dan mendekati mereka secara berbeda-beda. Misalnya, untuk warga Amerika keturunan Vietnam, saya memiliki 5 Audai atau pakaian daerah Vietnam, dan saya mengenakannya. Anda harus lakukan ini semua sehingga mereka menganggap Anda sebagai bagian dari mereka. Kata Steele, dia dan pendukungnya telah mengetuk lebih dari 190.000 pintu rumah selama kampanye pemilihan kembali dirinya 2 tahun yang lalu. Kampanye dari pintu ke pintu ini khususnya penting untuk pemilih Asia dan lebih dari 70% memilih lewat pos dan melakukan pemilihan dini pada 2020. Demikian menurut Chen. It's because when you have a mail-in ballot, you can sit at your kitchen table, talk to your family and friends. Hal ini terjadi karena kalau memilih lewat pos, Anda bisa duduk di dapur, berbicara dengan kerabat dan sahabat tentang isu-isu, tentang kandidat, dan memperoleh bantuan penerjemahan dan tidak berada di bawah tekanan, serta mampu menyimpulkan siapa yang sebaiknya dipilih. Proyeksi Pew Research memperlihatkan 15 juta warga Amerika keturunan Asia akan berhak memilih November ini. Lebih dari setengahnya tinggal di 5 negara bagian, California, New York, Texas, Hawaii, dan New Jersey. Bank Indonesia sedang mengupayakan agar nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika bisa di bawah Rp16.000 seiring dengan penguatan mata uang Garuda ini beberapa waktu terakhir. Mungkinkah? Reporter VOA Gita Intan melaporkannya. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio cukup optimis bahwa nantinya rupiah bisa bergerak di bawah Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Dalam media briefing di Gedung Bank Indonesia Jakarta, Rabu 8 Mei, Peri mengatakan pada April lalu, rupiah masih melemah di kisaran 16.200 hingga 16.300. Namun kini rupiah berada di level Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah waktu kita mengambil keputusan kebijakan moneter, RDG itu kan sekitar 16.300-an. Sekarang sekitar 16.000. Dan kita sedang upayakan akan turun di bawah 16.000. Lebih jauh, Peri menjelaskan ada 4 faktor yang dapat mendukung penguatan rupiah untuk bisa bergerak di bawah 16.000. Pertama, menariknya imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, surat berharga negara atau SBN 10 tahun naik ke level 6,94% per 8 April. Kedua, premi resiko yang ditunjukkan dengan premi
premi kredit default swap atau CDS 5 tahun yang turun menjadi 69,9 per 7 Mei 2024 yang sebelumnya bergerak di atas 70. Faktor ketiga adalah kinerja perekonomian Indonesia yang terjaga dan ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 1 yang tumbuh mencapai 5,11%. Lalu faktor terakhir adalah komitmen Bank Indonesia untuk tetap menstabilkan nilai tukar rupiah. Ekonom Indef Berli Martawardaya mengungkapkan untuk dapat menjaga pergerakan nilai tukar rupiah tetap stabil harus dilakukan dengan cara mengkombinasikan penguatan fundamental perekonomian Indonesia dengan intervensi. Menurutnya, cara BI untuk menstabilkan rupiah pada beberapa waktu terakhir ini dilakukan dengan lebih banyak intervensi di pasar, yang menurutnya juga tidak terlalu baik karena akan menggerus cadangan devisa negara ke depannya. Ia bahkan tidak yakin bahwa rupiah akan kembali menyentuh level di bawah Rp16.000. Saya tidak begitu yakin ya, dan tidak begitu perlu juga itu. Jangan at all cost ya, harus di bawah 16.000 ya. Terus kenapa memangnya? Ya? Penting bagi BI gitu kayaknya. Jangan ya supaya keren aja, wah di bawah 16.000 keren ya. Tapi ya mahal sekali biayanya yang dikeluarkan ya. Ya tadi suku bunga naik gitu kan, cadangan devisa terkuras gitu kan. Jadi ada titik balance lah gitu kan, titik balance yang harus dicari ya. Menurutnya, langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah seharusnya tidak terus dibebankan pada bank sentral saja. Pemerintah katanya harus bergerak untuk memperkuat fundamental perekonomian, salah satunya dengan memperkuat ekspor. Ia mencontohkan Kementerian Pertanian harus bisa mengurangi impor beras dengan melakukan diversifikasi pangan. Lalu Kementerian ESDM katanya juga bisa melakukan kebijakan untuk mengurangi impor BBM dengan terus memaksa masyarakat menggunakan transportasi massal. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.